Halo kawan-kawan Kaditkan, apa kabar kalian semua? Gue harap kalian baik-baik saja ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini gue bakal nge-review beberapa kamera. Dan ini adalah kamera yang sangat cocok kalian miliki jika kalian memiliki budget 2 jutaan aja. Yaitu apa? Ini adalah 3 kamera Canon harga 2 jutaan untuk tahun 2023. Nah, jadi sebelum kita lanjutin, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena channel ini ngebahas tentang fotografi dan juga videografi tentunya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang nomor pertama ya teman-teman. Kamera apa di urutan pertama dengan harga 2 jutaan untuk brand Canon? Gue di sini ngerangkum beberapa kamera dan ini adalah kamera-kamera pilihan gue. Menurut gue ya teman-teman. Jadi kamera di urutan pertama itu ada Canon 1200D. Kenapa kamera ini? Ya emang kamera ini harganya udah sangat worth it banget dengan kualitas yang mumpuni juga teman-teman. Nah, kita bacain spesifikasi lengkapnya ya. Hai. Canon 1200D. Kamera ini dikeluarin pada tahun 2014. Ya lumayan muda juga dibanding dengan kamera yang pernah kita review sebelumnya. 2014, sekarang tahun 2023, hampir ya sekitar 9 tahunan ya teman-teman ya. Dan juga ini memiliki sensor CMOS APS-C, jadi belum full frame ya. Ya walaupun belum full frame, kamera ini juga sangat oke banget di kelasnya, kelas APS-C tentunya. Dan juga memiliki 18 megapiksel. 18 megapiksel menurut gue udah sangat oke banget pada tahun 2023. Ya cukup lah ya untuk motret-motret, hunting street, hunting model yang bisa diupload di sosial media tentunya. Kita lanjut ke spesifikasi berikutnya. Ini kamera memiliki layar 3 inci dengan bobot yang menurut gue sangat nyaman dipegang. Memang kenapa? Kamera DSLR tentunya sangat enak digenggam, sangat enak dibawa kemana-mana ya teman-teman ya. Ini memiliki bobot sekitar 480 gram. Wow, hampir 500 gram ya, hampir setengah kilo. Ya lumayan oke banget, tapi dengan body yang lumayan besar dengan berat yang sangat berat, ya menurut gua itu kamera sangat tangguh banget di dalam situasi apapun ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Dan ini layarnya belum bisa di flip, sayang sekali. Kekurangannya juga belum ada wifi konektor ya, sayang sekali. Ya namanya juga kamera dengan harga 2 jutaan ya teman-teman ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa motret-motret dulu dengan syarat kalian selalu bawa laptop kemana-mana untuk mindahin datanya dengan cepat teman-teman ya. Agak repot sih, cuman ya bagaimana lagi, budget cuman 2 jutaan aja. Khusus untuk pelajar ataupun mahasiswa yang ingin belajar tentang fotografi dan juga videografi tentunya. Kita lanjut untuk perekaman videonya karena gue nggak cuma ngebahas tentang fotografi dan juga ngebahas tentang videografi tentunya. Untuk perekaman videonya itu sekitar Full HD 1080p bisa mencapai 30 frame per second ya teman-teman ya. Udah sangat oke banget dibandingin sama 60 frame per secondnya hanya untuk di 720p aja ya, nggak full frame nggak full HD, tapi udah oke juga ya untuk perekaman videonya. Nah, AF-nya juga lumayan cepat dan ini juga mempunyai 9 titik fokus, walaupun nggak banyak kayak mirrorless ya cukup lah untuk belajar fotografi dan juga videografi ya. Nah, kita lanjut juga max shutter speednya mencapai 1/4000 ya, udah lumayan untuk motret-motret dengan kecepatan penuh. Wow, sangat baik sekali ya untuk foto sport ataupun untuk ngambil continuous shot juga. Dan ngomongin continuous shot juga, ini bisa sampai 3 frame dalam 1 detik. Ya menurut gue udah lumayan oke banget karena emang ya kamera entry level mempunyai shutter speednya 1/4000 dan juga 3 frame dalam 1 detik. Itu menurut gue udah cukup lah ya dengan harga yang nanti gue bakal sebutin di akhir video teman-teman. Nah, ini juga udah dilengkapin sama flash internal. Jadi jangan khawatir buat kalian kalau misalkan kalian butuh penerangan dari flash ya. Kamera ini udah disupport sama flash internalnya. Dan juga ada hotsu juga di atas itu untuk kebutuhan flash eksternal ataupun audio input juga teman-teman.
Kamera ini dapat lensa juga teman-teman. Lensa kitnya yaitu adalah 18 sampai 55 mm. Dan juga ya masih S2 ya kalau untuk lensa kit dari Canon 1200D ini. Ya walaupun belum STM menurut gue udah cukup banget ya. Iyalah cukup buat bikin fotografi yang bagus ataupun juga videografi yang oke. Nah, dan baterainya juga ini dilengkapi dengan baterai LPE10 dengan maksimalnya 1020 mAh. 1020 mAh udah cukup banget untuk kebutuhan fotografi dan juga videografi. Ya walaupun kurang ya kalian beli tambahan baterainya aja. Nah, kita ngomongin beratnya nih teman-teman. Beratnya itu sekitar 480 gram. Ya namanya juga kamera DSLR pasti berat ya. Tapi ya udah cukup lah ya. Sama berat yang nggak berat-berat banget, nggak nyampe setengah kilo bahkan sama lensanya, sama baterainya. Dengan 480 gram menurut gua dengan bodi yang kokoh juga sangat enak untuk digenggam kamera dari Canon 1200D ini. Nah untuk harga nih gue bakal ngasih tahu ke kalian harganya itu di secondnya di online shop itu sekitar 2,3 jutaan. Udah worth it banget kan kamera ini untuk dibeli buat kalian para pelajar fotografi maupun videografi tentunya. Khusus lah buat pelajar ataupun mahasiswa. Oke, kita lanjut ke nomor 2-nya nih teman-teman. Nomor 2 ini ada dari brand Canon juga. Karena kita ngebahas tentang Canon ya, kamera Canon. Ini adalah kamera Canon 550D. Wow, kenapa kamera ini? Yuk kita lihat spesifikasi lengkapnya. Kamera ini diluncurkan pada tahun 2010. Lebih jadul dari 1200D, tapi levelnya itu lebih di atas 1200D. Ini kamera termasuk kamera yang mid range, jadi di pertengah-tengahan lah ya, masih ya cukup memadai. Dengan prosesor image prosesornya di Git 4 ya udah cukup, walaupun memang tertinggal jauh banget untuk kamera pada tahun 2023 mendatang teman-teman. Dilengkapi dengan sensor CMOS APS-C dengan 18,7 megapikselnya. Menurut gua udah oke untuk kebutuhan fotografi ya. Karena 18 megapiksel udah sangat detail banget dibandingin sama HP-HP yang mungkin Android lama ya, bagusan kamera DSLR lama lah, jelas sensornya lebih gede dan juga megapikselnya lebih besar ya teman-teman ya. Nah ini juga dilengkapi dengan layar 3 inci sama seperti kamera 1200D juga, dan dengan bodi yang lumayan lebih gede lagi dari Canon 1200D. 550D menurut gue lebih kokoh, lebih tebal, lebih kuat coy ya, karena emang 3 digit men, dibandingin sama 4 digit ya beda lah ya. Kita lanjut untuk titik fokusnya sendiri. Titik fokusnya itu memiliki 9 titik fokus ya. Untuk kamera DSLR tahun 2010 udah cukup banget, apalagi untuk kebutuhan fotografi maupun videografi tentunya. Dan untuk kebutuhan videografi, saran gua kalian lebih baik menggunakan manual fokus. Jangan ngarepin sama autofocus dari Canon 550D. Tapi kalau untuk foto-foto ya cukup lah, nggak apa-apa pakai autofokusnya. Dites aja. Kalau misalnya kurang autofokusnya ya pakai manual fokus aja. Untuk masalah video nih teman-teman, kita kan udah ngebahas tentang mention tentang videonya, fotografinya, dan ini bisa nge-record sampai dengan Full HD 1080p dengan 30 frame per second dan juga bisa 24 frame per second. Kalian juga bisa naikin ke 60 frame per second tapi kualitasnya menurun jadi 720p aja. Wah. Ya itu sih tergantung pilihan kalian. Kalau kalian mau main slow motion 60 frame per second, kalian bisa turunin kualitas videonya. Tapi kalau misalnya kalian cukup di 24 megapixel, 24 frame per second ataupun 30 frame per second, ya udah pakai aja Full HD. Karena 2023 ini sekarang udah ada 4K dan juga 8K juga. Oh my god. Kalau misalnya 720p kurang sih ya. Minimal tuh 1080p Full HD ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, untuk max shutter speed-nya juga ini sama seperti Canon 1200D, 1/4000 ya. Jadi untuk kebutuhan foto olahraga pun cukup karena membutuhkan kecepatan shutter speed yang mumpuni. Dan juga continuous shot-nya agak kurang dibandingkan 1200D. Ini continuous shot-nya sekitar 3,7 frame per second. Nah, kamera ini dilengkapi sama lensa kit dengan 18mm sampai 55mm. F3,5 sampai 5,6 dan juga ini hanya IS
IS2 ya kayaknya, IS2 sama kayak 1200D. Dan juga untuk max shutter speednya ini bisa mencapai 6400, tapi bisa di-extend mencapai 12800. Cukup lah ya, cukup. Ya, tapi emang kalau misalkan low level banget jangan pakai kamera ini. Nanti noise-nya numpuk banyak ya teman-teman. Nah, ini juga udah dilengkapi sama flash lagi. Ini juga udah dilengkapi sama flash internal. Dan juga ada hot shoe juga. Untuk mic inputnya juga udah ada di kamera ini 550D. Ya menurut gue udah oke banget ya dibanding sama 1200D. 1200D belum ada. Oh my god, sayang sekali. Nah, ini juga dilengkapi sama baterai LPE 8 1800 mAh. Udah sangat kokoh, sangat kuat sekali itu baterai awet untuk bikin video ataupun foto. Nah, untuk beratnya juga, ini lumayan beratnya. Berarti bisa sama 1200D. Berat kamera ini bisa mencapai 475 gram. Menurut gua udah cukup banget, teman-teman. Gue mau ngasih tahu ke kalian, pada saat itu, tahun 2010, kamera ini dibanderol dengan harga 5,7 juta. Harga barunya. Dan sekarang untuk harga secondnya itu sekitar 2 jutaan aja. Nggak nyampe 2 juta 300, ya paling 2 juta sekian lah ya. 2 juta 100 ataupun 2 juta 200 lah. Makanya coba kalian cari, kalau misalkan dapat hoki ya bisa aja 2 juta kalian pinang itu kamera Canon 550D. Ya sangat jadul, cuman cukup untuk kebutuhan belajar fotografi maupun videografi, teman-teman. Oke, itu udah 2 kamera dari Canon yang gue kasih tahu, dan juga itu DSLR semua ya, teman-teman ya. Dan kita ngebahas yang nomor 3 ini adalah kamera yang menurut gue worth it banget untuk sekarang, karena ini adalah kamera Canon dari mirrorless-nya ya, teman-teman ya. Jadi udah sangat mumpuni banget. Itu kameranya apa? Canon 10D mana? Canon M10. Wah, Canon M10. Kenapa kamera ini? Yuk kita bahas spesifikasi lengkapnya. Kamera ini mempunyai image processor Digit 6 jauh lebih baik dibanding sama yang lainnya ya, tadi 1200D maupun 550D, dan juga memiliki 18 megapiksel. Sensornya juga masih CMOS APS-C, jadi ya belum full frame ya. Mana ada sih kamera full frame 2 jutaan? Ya susah banget carinya. Ya nggak ada juga sih. Dan juga yang menarik ini ada face detection, ada juga WiFi konektornya. Jadi kalian kalau mau mindahin data mudah sekali di Canon M10 ini. Untuk titik fokusnya sangat menakjubkan, teman-teman. Ini kamera memiliki 49 titik fokus. Wow, emang lebih besar dari kamera DSLR. Mirrorless itu entah kenapa titik fokusnya lebih besar daripada kamera DSLR ya. Ya mungkin karena nggak ada mirrornya jadi langsung ke sensor, makanya titik fokusnya lebih banyak, teman-teman. Nah, dan juga udah bisa layar touchscreen ya, di layar sentuh, dan juga bisa udah flip ke atas kamera dari Canon M10 ini. Dan juga ISO-nya ini bisa mencapai 12.800. Cukup banget untuk kamera kelas Canon M10 ya, yang bodinya sangat kecil, gue suka banget. Dan juga ini udah dilengkapi sama flash internal. Kalian bayangin kamera sekecil itu mempunyai flash internalnya. Wow, menarik kan? Menarik coy. Max shutter speed itu juga sama, 1/4000. Rata-rata kamera Canon entry level itu segitu ya, 1/4000. Dan juga mempunyai hasil record yang sangat baik, yaitu Full HD 1080p dengan 30 frame per second. Yang gue pernah pakai ini Canon 5 lagi, Canon M10 ini dia mempunyai kayak seleksi warna tuntunnya itu bisa diedit, dan gue pernah ngasih contoh kalau nggak salah tuh ya di Canon M10 ya. Kalian coba setting aja di playlist gue, itu pernah gue review tuh kamera imut yang warna putih itu, gue suka banget sih. Worth it lah buat ciwi-ciwi apalagi ya, karena juga nggak beratnya cuma 300 gram aja, itu wah menurut gue worth it banget. Dan kameranya juga dilengkapi sama lensa yang unik, sekitar 16 mm sampai 45 mm kalau nggak salah ya, angkanya. Dan kamera ini dilengkapi sama baterai LPE 12. Wow. Sekarang kita ngomongin harganya, teman-teman. Ini menarik. Untuk harganya sendiri itu sekitar 2,8 juta, bahkan sampai ada yang 3 juta juga. Kalau kalian dapat hoki bisa sampai 2,5 juta.
Jadi itu dia, menurut gua kamera yang paling worth it di harga 2 jutaan, hampir 3 juta, itu adalah Canon M10 teman-teman. Karena itu udah mirrorless, titik fokusnya banyak, face detection juga, AF-nya cepat, bisa bikin stone color. Apalagi ya layarnya flip, dan juga ya enak buat dibawa kemana-mana, enteng coy. Jadi seperti itu aja review beberapa kamera Canon yang harganya sekitar 2 jutaan. Gimana menurut kalian? Kalian pilih yang mana di antara 3 kamera itu? Ataupun kalian punya masukan di kamera-kamera lainnya? Coba aja komen di bawah kolom komentar ini ya. Dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai sejauh ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman fotografi dan juga videografi kalian. Apapun kameranya, yang penting hasilnya. Tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam motret, salam Kadit Kans, bye-bye.